Perkenalkan, nama saya Kastika Trilestari. Perkenalkan, nama saya Nagita Tia. Perkenalkan, nama saya Dewi. Jadi di sini kita akan membahas PT Indonesia Morowali Industrial Park atau biasa disebut IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Adapun pembahasan yang akan kami bahas melalui video ini yaitu latar belakang dan profil IMIP, masalah manajemen operasional, dampak terhadap rantai dan bisnis, tindakan perbaikan dan manajemen risiko, dan pembelajaran rekomendasi untuk manajemen operasional. Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan ini merupakan salah satu pusat industri nikel terbesar di Indonesia, berfokus pada produksi nikel pig iron atau NPI yang menjadi bahan utama bagi industri stainless, steel, dan baterai kendaraan listrik di seluruh dunia. IMIP mempekerjakan sekitar 85.000 pekerja dengan 93% berasal dari Pulau Sulawesi. Produksi NPI di IMIP pada tahun 2024 mencapai 4,67 juta ton, menjadikannya salah satu produsen nikel terbesar di Asia. Selain skala produksi yang besar, IMIP juga memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global karena nikel dari kawasan ini diandalkan untuk memenuhi permintaan pasar internasional yang terus meningkat. Kawasan ini bukan hanya pusat produksi, tetapi juga simbol pengembangan industri berat Indonesia yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Masalah manajemen operasional dan kecelakaan kerja. Meskipun memiliki skala produksi yang besar, IMIP menghadapi berbagai masalah serius dalam manajemen operasional, terutama terkait keselamatan kerja. Salah satu contoh paling tragis terjadi pada tanggal 24 Desember 2023, ketika ledakan tungku smelter menewaskan 21 pekerja dan melukai 38 lainnya. Kasus ini bukanlah insiden tunggal. Sepanjang periode 2015 hingga 2023, tercatat 93 kecelakaan kerja di fasilitas nikel di Indonesia dengan IMIP menjadi salah satu lokasi yang paling rawan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh prosedur keselamatan kerja yang tidak memadai, pengawasan yang lemah, serta risiko lingkungan dari limbah tailings yang tidak terkontrol. Situasi ini menegaskan bahwa manajemen operasional yang efektif harus selalu memprioritaskan keselamatan pekerja selain produktivitas. Dampak terhadap rantai pasok dan industri hilir. Gangguan operasional di IMIP memiliki dampak yang luas terhadap rantai pasok nikel dan industri hilir di Indonesia maupun internasional. Nikel yang dihasilkan oleh IMIP digunakan sebagai bahan utama untuk baterai, kendaraan listrik, dan industri stainless steel di seluruh dunia. Setiap kali produksi terganggu akibat kecelakaan atau penghentian operasional, pasokan global terhambat yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan memengaruhi reputasi perusahaan serta negara sebagai produsen. Tekanan operasional di IMIP sangat tinggi karena tuntutan produksi yang besar. Namun, hal ini sering mengorbankan aspek keselamatan pekerja. Dampak ini menunjukkan bahwa manajemen operasional yang buruk tidak hanya menimbulkan risiko internal, tetapi juga memengaruhi sektor industri hilir dan rantai pasar global. Tindakan perbaikan dan manajemen risiko setelah kecelakaan dan berbagai pelanggaran yang teridentifikasi, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan inspeksi di IMIP dan menemukan pelanggaran lingkungan yang serius. Perusahaan diwajibkan untuk memperbaiki prosedur keselamatan kerja,
melakukan pelatihan rutin bagi pekerja, dan mengelola limbah teknis secara lebih aman. Selain itu, penerapan manajemen risiko di kawasan industri ini menjadi sangat penting, termasuk audit internal secara berkala, pengawasan real-time terhadap operasional, dan protokol darurat untuk meminimaliskan risiko kecelakaan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen operasional tidak hanya diukur dari produktivitas, tetapi juga dari kemampuan perusahaan untuk mencegah insiden dan melindungi pekerjanya. Pelajaran dan rekomendasi untuk industri operasional. Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi industri operasional di Indonesia dan dunia. Produksi besar harus selalu seimbang dengan keselamatan kerja, karena efisiensi yang mengorbankan nyawa tidak dapat diterima. Industri lain dapat belajar dari pengalaman ini bahwa prosedur keselamatan harus diintegrasikan ke setiap tahap operasional. Pemantauan dan evaluasi performa dilakukan secara real time, dan pekerja harus dilibatkan aktif dalam membangun budaya keselamatan. Transparansi data, audit internal, serta komunikasi insiden yang terbuka juga menjadi kunci untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan menerapkan pembelajaran dari kasus IMIP, perusahaan dapat memastikan bahwa pertumbuhan produksi berjalan seiring dengan keselamatan dan kesejahteraan